Mungkin kita pengen nunjukin teman-teman dulu nih satu video dari Kang Wawan nih sebagai aktornya nih. Mungkin teman-teman dari panelis bisa bantu di play. Pagi, Shalom, Sampurasun. Itu kalau diarabkan kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal. Seluruh orang Indonesia memperoleh 2 berkat, liburan dan diskon. Dan ada banyak muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter, jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu, kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood kan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen, agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya. Sebagaimana juga saya sebagai Muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat Muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sama-sama manusia mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Ya,
Kang, tadi saya kira kipas angin saya nyala loh, Kang. Adem soalnya, Kang. Aduh, terima Ya kasih. keren sekali loh, Kang itu. Itu waktu kalau nggak salah waktu perayaan Natal tahun 2019 ya. Ya, Oke, oke. Ya kita sebagai warga yang cinta perdamaian suka ya Kang ya ngeliat video-video kayak gitu ya. Pasti banyak banget dapat dukungan dari teman-teman juga. Apalagi kalau yang cinta perdamaian, yang melawan atau apa fight for toleransi seperti Akang, happy yang ngeliatnya ya Kang ya. ya. Heeh. Tapi ada Iya. juga yang tidak suka mungkin. Nah, itu dia. Nggak banyak apa nggak sedikit ya Kang ya yang pasti juga bertentangan dengan apa yang Akang lakukan barusan ya, yang tadi di video gitu. Nah, itu gimana tuh Kang? Apa sih yang bikin Akang itu tergerak gitu untuk kayak punya semangat dan tekad seperti itu? Dalam ajaran Islam tuh sebenarnya apa sih yang menggerakkan diri kita supaya kita itu bisa toleransi terhadap sesama? Monggo Kang. Ya, terima kasih. Saya panggil apa Lawrence atau panggil Anzela aja Kang. Anzela. Ya. Terima kasih Anzela. Bante yang saya hormati juga teman-teman narasumber yang lain. Ya, saya menyadari dalam kehidupan ini tidak semua harus sama dengan apa yang kita mau ya. Jadi itu resiko yang sudah saya bayangkan sebelumnya kalau ada orang-orang yang tidak suka. Apalagi kalau ada orang-orang yang benci. Dan sebetulnya benci itu adalah cinta yang dilukai, Angela. Jadi pada dasarnya semua orang itu memiliki cinta, tapi karena cintanya terbatas, tidak sampai akhirnya dia merubah cinta itu menjadi kebencian. Nah, seandainya semua orang belajar untuk saling mendengar, mungkin semua orang akan saling memahami dan kebencian itu tidak ada. Nah, mungkin banyak teman-teman muslim yang tidak setuju apa yang saya lakukan saat itu, tapi begini, saya ini alumni Universitas Islam Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah itu kalau bilang agama Kristen itu ajaran misi. Ya. Uh, tapi di ajaran misi atau ajaran dakwah itu pada umumnya kan mengajak orang lain masuk ke dalam agama kita. Nah, kalau saya menggeser agenda misi atau agenda dakwahnya, tidak mengajak orang lain kepada agama kita, tapi mendorong agar umat Islam baik dalam keislamannya dan mendorong agar umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha baik dalam agamanya masing-masing. Karena kalau semua orang baik dalam agamanya masing-masing, saya kira tidak akan terjadi konflik. Jadi saya tidak menghilangkan ajaran dakwah, saya tidak mengurangi ajaran Islam, tapi saya menjawab realitas dan tantangan yang ada. Karena kalau kita masih menggunakan paradigma semua orang harus mengikuti agama kita, itu kan sesuatu yang tidak realistis. Di dalam Al-Quran disebutkan, seandainya ingin Allah akan menciptakan umat manusia ini seragam, satu umat saja. Tapi realitasnya kan di semesta ini banyak agama, banyak keyakinan. Berarti itu artinya keinginan Tuhan. Nah, jadi agenda dakwah saya tidak mengajak orang lain memasuki agama saya, tapi agenda saya adalah membuat rumah saya bersih, membuat rumah saya asri, membuat rumah saya tidak dituduh teroris, membuat rumah saya tidak dituduh radikal, membuat rumah saya bisa jadi tempat berteduh untuk siapa saja, gitu Angela. Jadi saya melakukan itu justru karena dorongan agama saya, agar kita bisa sama-sama menuju Tuhan secara baik bersama-sama, tidak saling menyikut, tidak saling menyikut. Ya, luar biasa sekali, Kang. Sama seperti kalau misalnya kita tuh ada yang suka makan pakai sendok, ada yang suka makan pakai tangan, ada yang suka pakai supit. Nggak bisa dipaksakan ya, Kang ya? Ya, saya kira setiap orang kan punya historisitas yang berbeda-beda ya. Dan Iya. agama itu juga tidak hanya urusan keyakinan, tapi di dalamnya ada emosionalitas. Yang emosionalitas itu tumbuh bersama historisitas dia sejak kecil sampai dewasa. Nah, hanya yang membuat orang itu radikal dan tidak radikal, saya kira ya bagaimana dia menempuh pendidikan keagamaan. Nah, tapi Saya belajarnya sama Bante-Bante. wah, luar biasa sekali. Dan saya lihat juga Bante talk show-nya bareng sama Ustadz-Ustadz. Wah, Ya, iya. jadi Nah, tapi saya kalau sedang di sebelah Bante, saya merasa tenang. Nggak tahu Bantenya jadi tenang atau jadi galau. gimana tuh Bante? Karena kedamaian adalah kesejukan yang sesungguhnya, kan. Oke.
kedamaian itu kayak ubinnya musola ya, Kang ya. Iya. Oke, ini dari tadi kan ngomongin soal radikalisme, ekstremisme. Nah, tapi sebenarnya definisi radikal sendiri ini apa nih, Kang? Mungkin sekalian nih Kang jawab. Ciri-cirinya itu seperti apa orang yang radikal? Ya, eh, radikal itu pertama kali dikenalkan itu oleh para sosiolog sebetulnya. Mhm. Jadi melihat sebuah gerakan perubahan yang besar-besaran, tapi dengan cara yang menghalalkan segala cara tadi kalau kata Bante. Tapi sekarang ini berkembang Bante, tidak menghalalkan segala cara, tapi mencari cara yang halal Bante. Radikal itu pengertiannya begini, Anzela. Ada 4 ciri radikal. Yang pertama, kelompok radikal itu mengkritik tatanan yang ada. Jadi misalnya dia kritik bahwa demokrasi itu kafir, Pancasila itu kafir, seharusnya pakai konsep agama tertentu misalnya. Dia punya mengkritik tatanan sosial tertentu. Yang kedua, setelah mengkritik dia punya alternatif gagasan. Harusnya dipakai dengan gagasan kami. Nah, yang ketiga, dia merasa gagasannya yang paling benar dan gagasan orang lain salah. Keyakinannya yang paling benar dan keyakinan orang lain salah. Agamanya yang paling benar dan agama orang lain salah. Nah, yang keempat, dia ingin merubah tatanan lama yang dia kritik itu dengan tatanan baru yang dia yakini paling benar itu. Dengan menghalalkan segala cara, maupun sekarang ini berkembang dengan cara-cara yang halal. Cara-cara yang halal itu begini, mereka itu anti demokrasi karena menganggap demokrasi itu dari barat. Tapi mereka memasuki ruang-ruang politik itu kan mengandalkan demokrasi. Jadi, mereka itu tidak suka kepada pegawai negara, tetapi mereka juga daftar jadi pegawai negara. Mereka tidak suka kepada polisi, tapi mereka juga daftar jadi polisi. Jadi kalau dulu kan dengan pemberontakan itu menghalalkan segala cara. Kalau sekarang itu trennya mencari cara yang halal. Nah, jadi 4 ciri itu Anzela, radikalisme itu. Dia memaksakan mengganti tatanan lama dengan tatanan yang sangat dia yakin paling benar. Kalau tadi Biksu menggaris bawahi soal kenapa seseorang jadi radikal dan tidak radikal dari pendidikan, kalau saya melihat dari cara beragama. Karena saya mengutip Erich Fromm, kata Erich Fromm itu seorang psikolog, yang menjadi masalah buat kita itu bukan apa agamanya, tapi bagaimana cara dia beragama. Nah, beragama itu ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Itu kalau kita mengutip psikolog lain yang bernama Alport. Nah, beragama yang intrinsik itu beragama yang keluar dari kesadaran diri kita, kedalaman hati kita, sehingga agama bisa menginspirasi kehidupan. Tapi agama yang ekstrinsik itu agama yang dipenuhi dengan motivasi-motivasi di luar agama. Ya tadi yang Bantu bilang, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan narsisme. Emang ada beragama narsisme? Ada. Sekarang ini sebelum makan tidak berdoa, tapi selfie. Nah, dipoto untuk update status. Nah, sekarang ini lagi beribadah, selfie. Nah, itu ibadah untuk narsisme. Nah, itu beragama secara ekstrinsik. Nah, yang membuat seseorang radikal itu ya karena ada kepentingan-kepentingan di luar kesadaran kemanusiaan kita. Kalau dalam bahasa Gus Dur, agama itu seharusnya menginspirasi, bukan aspirasi. Kalau agama jadi aspirasi, agama kita ingin didahulukan. Terjadilah favoritisme. Kalau agama kita boleh mementas di panggung publik, agama lain tidak boleh. Maka terjadilah penutupan-penutupan rumah ibadah. Maka terjadilah pendiskriminasian terhadap penganut agama lain. Nah, karena agamanya diposisikan sebagai aspirasi. Seharusnya agama itu menjadi inspirasi kita dalam kehidupan, inspirasi kita dalam bernegara, inspirasi kita dalam keluarga, dan seterusnya. Begitu teman-teman sekalian. Bagaimana kita tunggu moderator kita? Karena kalau saya terus bicara nanti saya jadi khotbah, dan satu-satunya yang berhak khotbah di sini adalah Bangga. Itu kan sikap menghormati adanya perbedaan. Itu dalam kamus besar seperti itu. Tapi ternyata Bante, hebatnya orang Indonesia,
itu sudah naik pada makom berikutnya. Tidak sekedar menghormati adanya perbedaan, tetapi juga kerjasama dalam perbedaan. Bante dan saya, kita kerjasama bagaimana memajukan dunia pendidikan, kita kerjasama bagaimana mengembangkan perdamaian, kita kerjasama bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam perbedaan kita bekerja sama. Dalam bernegara ini kita bekerja sama, semua pemeluk agama bekerja sama. Bekerja sama membuat rumah sakit, bekerja sama membuat tatanan politik kita menjadi damai, aman. Nah, tapi orang Indonesia itu lebih hebat lagi. Juga orang Malaysia lebih hebat lagi. Selain bekerja sama dalam perbedaan, kita saling mendorong dalam perbedaan. Saya harus mendorong Bante menjadi biku yang baik, Buddhis yang baik. Bante juga mendorong saya untuk menjadi Muslim yang baik. Nah, jadi apa yang kita sebut toleransi itu sudah melampaui makna toleransi itu sendiri. Nah, apakah toleransi itu mencampur adukan agama? Tidak. Toleransi itu justru mempertegas adanya perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, untuk apa toleran? Kan kita sudah sama. Justru kalau ada yang bilang, wah orang toleran itu mencampur adukan agama. Justru toleransi itu menegaskan adanya perbedaan. Tetapi dengan paradigma yang baik. Paradigma yang baik itu menurut saya begini. Saya meyakini Islam agama yang paling benar. Pada saat yang bersamaan, saya mempersilahkan Bante menganggap Buddha yang paling benar. Pada saat yang bersamaan, saya mendorong orang Kristen menganggap Kristen yang paling benar. Sehingga kita semua adalah orang benar dalam kacamatanya masing-masing. Yang penting, buktikan kebenaranmu itu dengan kebaikan akhlakmu, kebaikan perilaku. Karena kata Gus Dur, saat kamu berbuat baik, orang tidak akan tanya apa agamamu, tapi orang merasakan efek dari kebaikan. Nah, mohon maaf saya sering mengutip Gus Dur karena saya ini ABG, anak buah Gus Dur. Baik, Atau terima kasih ABG Kang. atau ABG itu ini, aku Bante dan Gus Dur. Mantap, Kang. Baik, terima kasih jawabannya, Kang. Nah, kalau tadi kita kan kita ngomongin soal toleransi ya. Ternyata toleransi itu bukan berarti kita mencampur adukan agama, tapi kebebasan untuk memeluk agama sendiri, tapi kita justru memahami perbedaan itu tapi menghormatinya ya. Nah, mungkin saya kalau tadi sudah bertanya dengan Bante begitu juga dengan Kang Wawan itu kan dari sudut pandang pemuka agama ya. Nah,